Ini suasananya sangat rileks hari ini. Saya tidak terlalu banyak kegiatan ya. Hari ini saya hanya mau nanti nikahin anaknya Pak Dastam jam 11. Yang waktu itu ketemu tamat SMA, kemudian bisa bekerja. Dan kita biasa deh, kalau udah bisa bekerja langsung nikah. Nanti punya anak. Kemudian kadang-kadang kalau udah punya anak berhenti kerjanya, kemudian dia menggantungkan pada suaminya. Nah ini biasa secara umum, tapi anak pada Dastam nggak akan mengalami itu. Secara umum itu nanti berproblem itu adalah ketika suaminya berhenti kerja, PHK juga. Itu sering jadi masalah. Atau ya enggak ya, berpisah. Ini juga problem yang sering timbul di mana-mana, sehingga pertimbangan itu harus kuat. Jadi perempuan memang saat ini menurut saya harus mandiri banget, karena kalau suaminya tidak begitu mapan atau mereka juga berpisah, itu seringkali mengalami masalah dari sisi aspek ekonomi, sehingga berat tantangan hari ini. Silakan. Percikan air yang lahir dari gerakan ikan ini bagi saya itu sesuatu yang eksotik, sesuatu yang memberikan efek bagi upaya membangun relaksasi hidup. Jadi orang banyak ngalamin depresi karena kesibukan, karena semuanya dibuat formal, piknik aja dibuat formal. Kalau saya ini sudah piknik. Bersih banget teh, pakai celananya ngetat. Waduh. Bersih banget teh. Nanti tambah ramai gosip. Masih cemburu pacarnya? Enggak. Jangan dong. Ini jangan cemburu sama saya. Tapi masih komunikasi? Masih. Tapi tidak cemburu lagi? Enggak. Jangan cemburu. Tapi kalau saya ngasih nasihat perlu dipertimbangkan, itu serius. Iya. Karena usia teteh itu bukan lagi usia seperti umumnya orang pacaran, gitu loh. Seperti umumnya orang pacaran, jadi usianya sudah usia matang, usia yang mesti jadi tauladan bagi anaknya. Kan nggak bagus juga kalau sudah 2 kali mengalami yang ketiga, gitu. Jadi daripada orang hidup 2 kali mengalami yang ketiga, lebih baik enggak, gitu loh teh. Beda, ini bukan ABG ini. Bukan ABG. Jadi pikiran-pikiran pacaran segala macam jadi lama. Pikirannya, jadi yang kalau cari cowok bukan lagi yang berwajah tampan seusia teteh itu. Cari cowok itu yang hidupnya mapan. Kalau cowoknya yang hidupnya mapan, saya kasih tahu strateginya. Kawinnya resmi, pakai surat, ya kan? Dibikin perjanjian perkawinan. Kalau nanti naudzubillah bubar, itu kita sudah punya perjanjian perkawinan sebagai ikatan keperdataan. Indonesia itu kan kebiasaan kalau mau nikah cintanya 1000 derajat,
Tapi kalau pisah gitu kan, bertengkarnya sealam dunia orang tahu. Itu orang Indonesia kebiasaan. Nah kalau di luar negeri mereka banyakan kadang-kadang punya anak 4 baru nikah ya, kalau merasa belum cocok. Tapi itu jangan diikutin orang, mereka kan nggak punya hukum agama kayak kita. Tetapi mereka ketat dalam melakukan perjanjian perkawinan. Jadi ketika menikah itu kedua pihak itu, laki-laki dan perempuan itu membuat kesepakatan. Jadi kalau satu sama lain sudah tidak suka sama suka, mereka nggak ribut gitu loh teh. Nggak kayak di kita, mertua besan sama besan berkelahi. Jadi saya kasih tahu sama teteh. Nah sekarang gimana? Saya lihat TikToknya rame, TikToknya. Cari duit terus dong di TikTok. Nge-like terus. Kan? Nge-like terus. Ada penghasilannya? Ada. Lumayan. Barusan naik motor. Iya. Dari sana ke Lumbur Pakuan. Berapa menit? Berapa jam? 1 jam. 1 jam ya. Kecepatan 60 rata-rata. 60 rata-rata. Kalau teteh mau pakai kecepatan 180 teh, itu namanya kejam. Insya Allah dalam 10 menit masuk alam kubur. Tempat saya mah rapi kan? Luas tapi rapi, teteh mah kecil berantakan. Ini cowok, cewek. Karena saya kasih tahu ya, itu ada aspek teoritis tentang wanita. Jadi perempuan yang mampu tangannya menata rumahnya dengan baik, hatinya juga tertata. Saya kasih tahu, perempuan yang mampu menata rumahnya dengan baik, hatinya juga tertata. Setelah itu, kehidupannya jauh lebih baik dalam rumah tangga. Tapi perempuan yang dalam kehidupannya berantakan, ngurus dapur berantakan, tengah rumah berantakan, kehidupan rumah tangga juga berantakan. Karena apa? Karena jiwanya bukan jiwa keluarga, tapi jiwanya pergi jauh. Di otaknya itu kalau setiap minggu itu pergi jalan-jalan, pergi belanja. Ya kalau suaminya punya duit, kalau nggak punya duit. Tapi perempuan yang menata diri di rumah, maka dalam kehidupannya itu celengannya harus penuh, berasnya harus penuh, dan bagi dia baju, dandan, ke salon, jalan-jalan itu hal yang tidak penting. Tapi yang penting itu adalah kebutuhan gizi anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya. Maka dia mau mengorbankan jiwanya kurus kering, gitu loh. Kurang gizi, kurang protein, kurang tidur, hanya demi pendidikan anak-anaknya. Dan banyak sekali perempuan-perempuan seperti itu berhasil mendidik anak. Jadi kebanggaan kan, kalau udah tua, apa sih kebanggaan seorang perempuan bagi anak-anaknya? Ya kalau udah tua, ya anak-anaknya hebat. Gitu loh. Kalau kita anak-anaknya tidak hebat, ya apa yang dibanggakan dalam hidup? Itu, aku kasih kuliah umum sama mereka sekarang. Udah hebat jadi mandiri, tapi harus ada yang diperbaiki. Tata hatinya biar dapat jodoh yang baik. Dan jangan orientasi kegantengan, karena saya tahu teteh dari dulu cari cowok orientasinya ganteng. Taruhan saya. Enggak apa-apa. Wah, taruhan saya. Suami aku ganteng, enggak apa-apa. Ih, taruhan saya. Saya tahu teh. Saya tahu suami teteh loh. Enggak. Saya tahu suami teteh. Enggak, jelek, bapak hitam. Oh, alah. Tapi anaknya ganteng. Enggak, bapak maksudnya nggak lihat gantengnya ya. Oh. Atau kalau nggak lihat gantengnya lihat apanya? Ya mapannya, duitnya. Duitnya. Geningan tidak mapan. Karena lihat nah, ini teh penting. Nih. Laki-laki itu jadi bukan hanya sekedar mapan loh teh. Jadi pekerja keras. Dia misalnya hari ini punya penghasilan Rp5.000 per hari. Asal dia pekerja keras, teteh jadi motivator, dia bisa 200.000 sehari. Jangan yang mobilnya ganti-ganti tapi leasing. Jangan dong. Karena habis ini ke teteh pasti banyak yang menggoda. Ya kan? Banyak saya tahu. Dari mulai kepala desa sampai manajer di perusahaan.
ya kan? Pokoknya pasti banyak yang goda kan? Banyak. Apalagi udah pakai celana jeans begini. Yoga aja. Waduh, senyum-senyum. Kamu pengen anterin pulang ya? Teh, saya mau ngasih tugas nanti sama Teteh dan teman-teman, ya. Bukan Teteh aja, dengan teman-temannya. Atau sebentar, Teh. Iya. Mana motor Teteh? Ini Pak. Ayo, terin. Woi, kenapa nggak pakai kaos kaki? Ah, lu nggak punya kaos kaki, enak aja duit punya. Sembarangan harga kaos kaki berapa? Tapi beli Pak. Oh, kaos kaki cepet aja udah mewah. Nggak punya. Ini apa ini? Sarapan tadi belum sarapan. Oh, ini betul. Naon nih teh? Larutan kok wudhu. Hah? Nasi uduk sama larutan. Kenapa pakai larutan? Karyawan Pak. Oh, sariawan. Buat pacarnya nggak usah cemburu sama aku ya. Itu mobil yang belakang siapa yang ngikutin? Mau apa, Bu? Enggak apa-apa. Enggak maksudnya mau foto, mau apa gitu kan. Saya kan curiga, ya kan karena tadi ngikutin kan. Nah, saya kan harus hati-hati sama orang yang ngikutin. Ya, sok ketemu mangga. Mobilnya parkir dulu ya, sok mangga. Mangga. Iya, sok mangga. Tadi berhenti itu karena ngikutin, kan kita harus hati-hati. Ada orang ngikutin dari belakang, takut nabrak dari belakang, kan harus hati-hati. Ya. Ayo Pak, mangga, sok. Ayo salah. Ayo, sok. Sok ambil fotonya, difotoin. Siap, pasti. Dia enggak apa-apa. Sok. Dari mana? Majalengka. Majalengka, iya sok. Ya. Makasih Ya mangga nuhun Bu ya, hati-hati di jalan ya. Mangga nuhun. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Neng. Mangga, yuk. Assalamualaikum. Salam. Pacarnya namanya siapa? Pacarnya siapa namanya Mas Rebo? Ada aja. Ada aja, buat ada aja. Jangan cemburu, ya. Santai aja. Om, nu bisa dituntun nih dia kan ngelatan ningali. Buat nah. Nu bisa dikeluarkan. Berapa? Jadi kalau ngomong sapi jumbo, saya juga punya 1 ton nih. Cari suami yang jumbo. Ini namanya si Bargola. Hampir rata-rata bobotnya gede. Wow. Katanya sih Idul Adha-nya kan tanggal 28 Juni. Berarti tinggal 9 hari lagi. Wow. Ya nu kadua ageng ieu nya. Iya kadua ageng. Oh. Wow. Wow, op. Kasih makan aja sini. Tuh, Teh. Saya ngasih tahu ke Teteh. Lihat sapi saya. Kotor enggak? Bersih. Lihat kandang sapinya. Berantakan mana dengan kontrakan Teteh? Ayo berantakan mana dengan kontrakan Teteh? Lihat halaman kandang sapinya. Jadi saya tuh ngomong, Bu. Jadi hidup itu bukan hanya sekedar ngomong. Hidup itu memberikan contoh. Ngomong peternakan,
ngasih contoh beternak yang baik. Ngomong pertanian, ngasih contoh bertani yang baik. Ngomong perikanan, ngasih contoh kayak tadi nanam ikan yang baik. Jadi semuanya ngasih contoh. Ngomong dekat dengan rakyat, ya tiap hari hidupnya juga dengan rakyat. Oh, kasih makan. Wow. Ini namanya Bargola. Oh, Bargola. Usianya tinggal 9 hari lagi. Dia mengakhiri perjalanan hidupnya untuk mengabdi pada Allah pemilik alam semesta. Itu adalah tugas hidupnya. Ya. Dia tuh kalau dipotong sudah bagian hidupnya. Apa sih tugas kemanusiaan kita pada dia? Tidak eksploitatif. Tidak eksploitatif tuh kasih makanan yang baik, kasih minum yang baik, kasih kandang yang baik. Jangan ditambah-tambah bobot hanya untuk kejar kiloan, dimasukin air, nggak boleh dulu. Merawat, itu aja tugasnya sehingga dia hidup dengan normal. Kandong. Tim ojek online Teteh berapa? Grup Pak, ada 80. 80. Yang di mana 80 itu? Yang komunitas. Oh, yang komunitas. 80. Komunitas. Kalau yang Teteh yang di KFC? Oh, itu 40. Yang di KFC aja 40. Komunitas 40. Komunitas 40, yang di KFC-nya? KFC 40. Kan aku mah komunitasnya bukan KFC. Cuma suka nongkrong di KFC. Oh, suka. Kalau yang di KFC nggak punya komunitas, cuma tempat nongkrong. Cuma tempat nongkrong. Jadi gini, tahu nggak Teteh kelemahan dari, bukan kelemahan ya, hal yang sering dijumpai ketika Idul Adha? Apa coba? Menurut Teteh, bagiin daging, apa yang sering Teteh alami keluhan warga? Iya, bagian daging. Apa keluhan warganya, apa biasanya? Dibikin antrian, orang ngambil daging itu menuju tempat pemotongan. Kadang-kadang pakai kupon, ya kan? Terus kadang kalau jumlah kuponnya tidak sesuai dengan jumlah yang hadir, suka jadi keributan, jadi masalah. Nah, saya ini punya metodologi, ya kan? Ya karena punya kemampuan ya, Teh. Jadi kalau saya itu kurbannya tetap dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, gitu kan? Sebelum kurban itu saya biasanya bagiin daging. Bagiin loh, bukan daging hewan kurban, tapi bagiin daging. Biasanya saya motong atau beli daging yang sudah jadi di pasar, gitu kan? Atau motong sebelumnya, tapi bukan kurban, itu infak atau sedekah. Jadi saya tuh rencana begini. Oh, awas, ini yang bahaya ininya. Rencana begini. Nah, rencananya itu nantilah nggak usah banyak-banyak, saya minta temen Teteh 10 orang, gitu kan? Itu nanti membagikan, mengantar daging pada 1 hari sebelum Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha-nya tanggal 28, ngebagiinnya tanggal 27. Habis duhur atau pagi-pagi nggak apa-apa, habis duhur kebagikannya, atau pagi-pagi. Pagi-pagi kan kalau motong kan pagi-pagi yang bagus. Pagi-pagi dibagikan nanti ke berbagai tempat ya. Ada Purwakarta, ada Kerawang, terus kemudian ada yang perbatasan Bekasi, gitu kan. Nah itu nanti dibagikan Teh. Jadi diantar pakai ojol. Hah? Apanya? Ojolnya. Yang nganterinnya boleh bebas, yang nganterinnya perempuan, yang janda lagi. Emang perempuan yang ojol janda banyak? Banyak Pak. Hah? Banyak. Banyak gimana?
Ada teman-teman, 10 ada. 10 orang. Yang perempuan semua? Iya. Semuanya janda? Enggak sih, ada yang punya suami, cuman suaminya sakit udah tua. Oh, sakit itu yang suaminya sakit udah tua, ojolnya yang ya siapa? Yang pakai cadar, ambu namanya. Di mana itu? Itu dikasih tempat tinggal sama ini siapa yang punya optik Eva? Yang punya rumah cuman di yang optik Eva Sadang? Bukan? yang di UPI, depan UPI. Oh, jadi ada ojol pakai cadar. Iya. Terus kemudian suaminya sakit, Iya, stroke. Lumayan lah itu udah agak parah, punya umur gitu. udah umur. Oh, tapi dianya masih muda, Siapanya? yang ojolnya? Mas udah tua. Oh, udah tua juga. Ambu, ya. Ambu panggilannya. Terus suaminya dikontrakin rumah, dikasih rumah kontrakan. Enggak dikontrakin, suruh nempatin rumah gitu. Kontrakan Iya. di Gang Mawar. di Gang Mawar. Ambu ya namanya. Ambu ini namanya. Suaminya stroke. Stroke. Belum pernah berobat ke Pak Aris. Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Kurang tahu, belum pernah berobat ke Pak Aris, kurang tahu ya. Gitu. Itu Ambu. Ambu namanya. Boleh dong nanti saya bertemu dia. Boleh, Pak, suka di KFC nongkrong. Oh, nggak keberatan kalau ketemu saya. Minimal nanti saya bersama-sama nengok suaminya. Kurang tahu, Pak. Ah, itu ya kalau gini aja tanya ke dia. Nggak keberatan nggak nanti kalau saya ketemu dia, kemudian nanti sama-sama nengok suaminya, kemudian ya gini apa namanya, nanti kalau memang mau, nanti saya bawa ke Pak Aris suaminya, Iya, nanti dibawa saya berobat, sampaikan. gitu, dibawa berobat karena kan Pak Aris tuh ahli pengobatan stroke. Bisa ya, nanti 10 orang aja, ojol semuanya perempuan, Iya. yang nganter daging. Bisa sampai perbatasan Kerawang Bekasi. Bisa, ada yang suka sampai jauh juga. Paling jauh Cikarang. teteh pernah nganter berapa kilo? Ke Bandung pernah. Oh pernah? Iya, offline. Offline. Ke Bandung pernah offline. Nah, Gitu. Oh pernah offline ke Bandung. Ush. Ush. Ya udah nanti tinggalin ya teh. iya. Oh sus. Nanti ya. Ai sabuna ya kene. Dri. Ya, ayo teh. Namanya Ambu ya. Panggilannya Ambu. Oh, ya udah nanti saya kalau dia mengizinkan ya kita ketemu di mana dia mangkalnya, ke tempat pangkalannya, terus kita ini nemuin Suami. suaminya. Ya ikut bantu lah, mudah-mudahan bisa sembuh. Suaminya umur berapa? Udah tua, Pak. Udah tua? Abah, iya, panggilannya Abah. Panggilannya Abah. Gitu. Ayo.